kita akan masuk ke tema yang kemarin di request ya, terkait dengan inklusi, pendidikan inklusi. Saya memenuhi janji saya untuk menghadirkan literatur review ya. Jadi 2 artikel semuanya literatur review. Senyampang kita diskusi, mohon untuk bisa menentukan angelnya ya. Dari hasil, mohon maaf ya, dari hasil ya mungkin karena penjelasan saya yang kurang jelas sehingga berdampak pada hasil unggahan. Maksud saya adalah saya minta nambahkan 2 hal yang kemarin itu kan. Tentukan angelnya, kedua rekomendasi artinya penelitian lebih jauh ya. Tapi lupakan itu dulu ya, kita masuk ke aspek ini, diskusi tentang pendidikan inklusi ya. Sekalipun ini agenda ini sudah diawali di negara-negara barat, tapi dari hasil literatur yang kita lihat itu memiliki fenomena yang tentunya tidak semulus sebagaimana yang terjadi gitu ya. Artinya pendidikan inklusi sebagai satu agenda internasional di negara-negara pengusung pun masih mengalami dinamikanya belum settle betul bagaimana ini dilakukan gitu ya. Negara-negara yang memang mengusung konsep itu. Lalu dari gambaran yang ada di dalam artikel itu, peneliti mencoba untuk menghadirkan satu view tentang ya, manfaatnya apa pendidikan inklusi itu ya, what is the benefit. Lalu yang kedua, untuk sampai pada tataran itu kita menyandingkan artikel bagaimana seharusnya kita melakukan proses pembelajaran. Nah, artikel yang kedua mencoba untuk memberikan informasi pada kita bagaimana seharusnya proses pembelajaran yang itu dilakukan. Sebagaimana yang kemarin sudah ada pertanyaan awal tentang bagaimana mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan pendidikan inklusi itu ya, terutama terkait dengan semacam mindset dari masyarakat kita, dari komunitas kita, baik masyarakat luar maupun komunitas di dalam lembaga pendidikan itu sendiri. Ini saya kira menjadi satu agenda yang bisa kita jadikan satu rujukan di dalam proses peningkatan kualitas pendidikan, terutama yang di SD ya. Karena ini juga menjadi satu agenda nasional untuk pendidikan inklusi ini. Lebih menguntungkan integrasi atau lebih menguntungkan inklusi. Saya tidak akan mengawali dengan sebuah pertanyaan, silahkan menyampaikan secara bebas ya, karena sifatnya lebih deskripsi di sini, mengantarkan satu view tentang bagaimana proses pendidikan inklusi itu dilakukan di negara-negara Eropa. Itu sebagai satu pengantar. Mohon sambil kita diskusi memikirkan what's next-nya, artinya penelitian apa yang masih perlu dilakukan, termasuk diantaranya melihat angelnya di mana untuk literatur review. Oke, monggo siapa yang akan men-starter diskusi kita ini ya. Baik, saya Bapak. Monggo, Mbak Vera, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil review saya, yang nantinya saya akan juga memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk memaparkan hasil reviewnya juga. Di sini saya mendapatkan bagian memahami nilai pendidikan inklusif dan implementasinya. Nah, pada deskripsinya, pada Komisaris Dewan Eropa pada tahun 2006
di Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, mendefinisikan pendidikan inklusif sebagai akses ke pendidikan primary yang inklusif, berkualitas, dan atas dasar kesetaraan dengan orang lain di komunitas tempat mereka tinggal, menekankan non-diskriminasi dan mencegah pengucilan atas dasar kecacatan. Ya, Badan Eropa memandang pendidikan inklusif sebagai masalah hak asasi manusia yang mewakili kemajuan menuju masyarakat yang lebih inklusif dan adil. Nah, bahwa di sini ada beberapa bagian yang penting pada artikel ini, yaitu dari efek pendidikan inklusif pada hasil belajar, efek inklusif pada sosial, dan menuju implementasi inklusif yang sukses, mendukung perubahan transformasional di sekolah, meningkatkan praktik kelas, dan melibatkan orang tua dan masyarakat. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Pada sekolah dasar, pada pendidikan dasar, kehadiran pendidikan inklusi perlu mendapatkan perhatian lebih. Pendidikan inklusif sebagai layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus, belajar bersama-sama dengan anak yang normal pada umumnya, pada usia sebayanya, dan mungkin terdekat pada tempat tinggalnya. Nah, pada efek pendidikan inklusif pada hasil belajar, ada studi tentang inklusi telah memiliki efek penempatan inklusif untuk peserta didik yang menyandang cacat, sering mengidentifikasi hasil akademik yang positif yang diutarakan hasil penelitiannya oleh Dyson, Howes, dan rekan-rekannya, melakukan tinjauan sistematis tentang efektivitas tindakan sekolah untuk mempromosikan inklusi di Inggris. Penelitian juga telah menilai hasil pendidikan inklusif untuk peserta didik tanpa kemampuan diskriminasi, termasuk peserta didik penyandang cacat, dalam pengaturan arus utama tidak berdampak negatif. Lalu untuk sosialnya, efek sosial dalam jangka panjang, memastikan pendidikan berkualitas saat peserta didik berada di sekolah ini adalah prasyarat untuk inklusi sosial dalam pendidikan lebih lanjut dan lebih tinggi, mempekerjakan dan kehidupan di masyarakat. Dan mempromosikan inklusi sosial, pendidikan inklusif lebih baik, mempersiapkan peserta didik untuk kehidupan selanjutnya. Pada literatur ini juga mendefinisikan inklusi sosial sebagai seperangkat dimensi yang relevan dengan karakter individu, hubungan dan jaringan sosial, keadaan di sekolah, pekerjaan, dan tempat tinggal mereka. Dan pada artikel ini juga menunjukkan bahwa penelitian ini menunjukkan bahwa peserta didik yang lulus dari pendidikan inklusif ini memiliki lebih banyak kesempatan untuk dipekerjakan dibanding dengan orang-orang teman-temannya yang mungkin sebaya dengan pada sekolah formal pada umumnya. Nah, pada lulusan inklusif ini, terutama penyandang cacat yang lulus pendidikan, tidak ada kualifikasi, yang tidak ada kualifikasi sering didorong ke arah pekerjaan yang terlindungi dan mendahului inklusi sosial. Ya, ini menurut Gill tahun 2005.
Lalu juga ada pembahasan tentang menuju implementasi inklusif yang sukses. Bahwa mengidentifikasi beberapa faktor yang saling terkait dan mengembangkan praktik inklusif, termasuk kebijakan, pembiayaan, pengorganisasian, dan kepemimpinan, serta desain kurikulum, pelatihan guru, dan serta kolaborasi. Mungkin bisa kolaborasi dengan antar sesama sekolah yang mungkin mempunyai program inklusi. Dan berdasarkan inklusi pada Indonesia menuju pendidikan inklusi yang dideklarasikan pada tanggal 11 Agustus 2004 di Bandung, bahwa dengan harapan menggalang sekolah reguler untuk mempersiapkan pendidikan bagi semua anak difabel. Setiap anak berkebutuhan khusus berhak memperoleh pendidikan pada semua sektor, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Anak berkebutuhan khusus memiliki hak yang sama untuk menumbuh kembangkan bakat, kemampuan, serta kehidupan sosialnya. Nah, pada pendidikan inklusif ini berarti bahwa sekolah itu menerima, mengakomodasi semua anak tanpa kecuali. Adanya perbedaan secara fisik, intelektual, sosial, emosional, bahasa, kondisi lain, termasuk anak-anak penyandang cacat, serta anak-anak jalanan, anak yang bekerja, anak dari suku etnis, anak dari minoritas, dan anak yang tidak beruntung atau belum beruntung, dan anak yang terpinggirkan. Ini termasuk bisa menjadi sekolah one school for all. Selanjutnya, meningkatkan praktik kelas. Beragaman tadi antara anak formal, anak umum dengan anak yang berkebutuhan khusus, keberagaman tersebut menjadi salah satu tantangan terbesar dari sistem pendidikan inklusif. Nah, nanti ada juga pedagogi inklusif, yaitu pendekatan yang berpusat pada pelajar untuk mengajar dan belajar yang bertujuan untuk mengatasi perbedaan antara peserta didik dengan memperluas pilihan yang tersedia untuk semua orang. Nah, pada meningkatkan praktik kelas yang saya ketahui ada beberapa hal mungkin yang bisa ditekankan. Yang pertama, bisa menentukan tata tertib kelas yang tidak diskriminatif, bisa mengatur tempat duduk peserta, dan serta menyediakan media belajar yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang terakhir, yaitu melibatkan orang tua dan masyarakat. Mengembangkan sistem inklusif melalui organisasi, melalui sekolah, dan melibatkan keterlibatan aktif. Faktor utama adalah kunci orang tua, pemangku kepentingan masyarakat, dan serta berhubungan dengan sekolah. Nah, pada penelitian ini, bahwa mempromosikan interaksi positif dengan orang tua yang sulit dijangkau adalah mendukung pembelajaran perilaku, kehadiran peserta didik yang kurang beruntung pada yang diutarakan oleh Campbell 2011. Secara keseluruhan, studi tentang peran orang tua dalam hasil belajar setuju bahwa pengaruh orang tua dan keluarga harus melampaui kegiatan bersama dan mendorong para pengambil kebijakan dan praktisi untuk mempertimbangkan cara-cara fleksibel untuk memungkinkan orang tua untuk terlibat secara bermakna pada pendidikan anak-anak mereka, serta mengembangkan layanan untuk meningkatkan keterampilan, mengasuh anak, mengatasi keluarga yang mungkin mempengaruhi motivasi keterlibatan, dan membantu pada mungkin anak yang memang membutuhkan perhatian khusus. Nah, untuk rekomendasi mungkin penelitian selanjutnya yang menurut saya untuk selanjutnya dapat diteliti, mungkin adanya dalam kelas pada sekolah inklusi itu membutuhkan yang namanya guru pembimbing khusus atau GPK.
Nah, dalam mungkin perlu adanya guru pembimbing khusus yang dapat meningkatkan peran pentingnya tugas serta nanti dalam hak dan kewajiban anak-anak antara yang memang berkebutuhan khusus dan anak yang biasa, yang formal pada umumnya itu secara garis besar bisa rata, bisa tidak ada diskriminasi, tidak ada pengecualian seperti itu. Begitulah kurang lebihnya pemaparan hasil review saya, dan saya akan juga ingin tahu dari pemaparan dari teman-teman semua tentang pendidikan inklusif ini. Baik, untuk yang pertama saya akan Mas Andi. Saya akan mencoba memberikan kesempatan kepada Ibu Sri Sugiyarti. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Mbak. Aduh, sing tua sih kayak Mas Abdul, Mas Ida, ya. Oke, ya saya untuk artikel saya sama pemaparannya. Saya juga mereview artikel pertama. Saya sepakat dengan artikel pertama ini, mengingat memang pendidikan itu adalah hak untuk semua siswa, gitu ya, untuk semua anak-anak yang memang berusia sekolah, gitu. Nah, tetapi ada satu catatan bahwa anak yang berkebutuhan khusus ini yang bisa masuk ke sekolah inklusi adalah mereka-mereka yang memang dalam kategori secara klinis masih bisa dibina, gitu ya, masih bisa dibina. Tetapi kalau mereka yang secara klinis memang betul-betul membutuhkan pembimbingan khusus, ya mereka harus masuk ke sekolah-sekolah yang luar biasa itu. Nah, makanya di sini saya punya pengalaman juga di bukti-bukti yang dipaparkan di dalam artikel tersebut itu juga saya alami, gitu ya. Saya pernah survei ke sebuah sekolah inklusi, satu-satunya sekolah inklusi di Bangka, gitu ya. Di situ memang nampak betul itu penjelasan dari gurunya juga seperti itu, bahwa anak-anak yang misalnya mereka mengalami hambatan dalam berbicara, gitu ya. Kemudian hiperaktif, di sana itu kebetulan yang inklusinya itu yang hiperaktif, anak lambat bicara, gitu ya. Nah, ini ketika mereka bergaul dengan teman-teman yang memiliki kemampuan normal, itu mereka memiliki perkembangan yang cukup signifikan dibandingkan ketika mereka masih sekolah di luar, masih di SLB, gitu ya. Nah, tetapi satu hal yang masih menjadi catatan adalah tidak semua orang tua menerima ini, yang mungkin perlu ada penelitian kembali, gitu ya. Apakah orang tua itu menerima, gitu, ketika anak-anaknya dicampurkan dengan anak-anak inklusi ini? Karena kalau di Bangka Belitung sendiri kasusnya banyak orang tua yang tidak mau, gitu loh, anaknya dicampurkan, sekolahnya dicampur dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Padahal dalam penelitian itu juga membuktikan itu tidak masalah bagi anak-anak itu sendiri, gitu ya. Tidak, anak-anak tidak kemudian ikut berkebutuhan khusus, itu tidak. Bagi mereka di situ dibuktikan hasil penelitiannya itu tidak berpengaruh. Mereka bisa saling bergaul, bisa saling bersosialisasi. Nah, mungkin ke depan perlu diteliti juga, gitu ya, bagaimana pendapat para orang tua itu tentang persetujuan mereka terhadap sekolah-sekolah inklusi ini, karena ini kalau tanpa dukungan dari masyarakat juga agak susah, gitu ya. Nanti sekolah itu yang akan merugi, anak-anaknya tidak bisa dimasukkan di dalam sekolah tersebut. Begitu mungkin tambahan dari saya, Mbak Vera. Terima kasih Mbak Vera. Monggo Mas Andi kalau mau dilanjutkan, saya lempar sekaligus, ya. Masya Allah. Terima kasih Bu Sri. Silakan Mas Ari Sandi. Terima kasih Mbak Vera atas kesempatannya. Nah, kemarin teman-teman saya sudah mencoba untuk merangkum dari artikel 1 juga, bahwasannya pendidikan inklusif ini masih harus sangat kita implementasikan dengan baik dengan cara melakukan penelitian, karena penelitian itu memegang peranan sentral dalam pembenaran sebuah kebijakan pendidikan dalam konteks sosial,
dari pendidikan inklusif itu sendiri, maka yang harus dilakukan adalah dengan merancang dan melaksanakan sebuah penelitian dengan tetap menghormati hak atas anak itu sendiri, kemudian hak atas pendidikan yang berkualitas, kemudian partisipasi dan juga prestasi dari seluruh peserta didik yang ada tanpa harus membandingkan maupun mendiskriminasi satu dengan yang lainnya, dengan melihat kondisi yang ada, sehingga yang bisa kita lakukan adalah bagaimana dalam pembelajaran ini ada proses menghargai, kemudian mempertimbangkan, dan kemudian dalam kurikulum juga harus membuat sebuah kebijakan bahwa pembelajaran inklusif itu harus dirancang dengan baik agar menciptakan sebuah reflektif dan terarah di tingkat semua pendidikan baik SD sampai ke perguruan tinggi dengan konsep kemitraan keluarga yang sudah disebutkan tadi, kemudian sekolah, komunitas sekolah sebagai modal dalam menciptakan pedagogi inklusif yang berkualitas dengan melihat inklusi sosial dalam pendidikan yang lebih tinggi dalam dunia kerja maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi implementasi pendidikan inklusif itu sendiri tidak hanya melihat pada tataran bagaimana proses pembelajaran anak, bagaimana anak hanya pada tataran saat dalam proses mereka mendapatkan pendidikan, namun kita harus melihat sejauh mana nanti pendidikan di tingkat yang lebih tinggi, kemudian dalam dunia kerja anak berkebutuhan khusus itu sendiri dalam kehidupan bermasyarakat ini bisa setara. Nah, kemudian dengan melihat berbagai fenomena yang terjadi dalam melaksanakan kebijakan yang terkait dengan kesetaraan dalam implementasi pendidikan inklusif yang sudah ditinjau dalam penelitian literatur dalam artikel ini, penelitian literaturnya adalah dari negara-negara Eropa berdasarkan referensi ERIC dan EBSCO dan katalog akademik dalam bentuk Six, Taylor, dan Francis berbasis Google Scholar dan terbit di tahun 2015 sampai 2020. Kemudian yang didapatkan adalah bagaimana tindakan sekolah di Inggris ini dalam pendidikan inklusif tidak dapat diabaikan karena hubungan sekolah, budaya, peserta didik, kemudian komunitas ini sangat berpengaruh dalam meminimalisir ketidaksetaraan hak asasi manusia. Kemudian contoh yang kedua di Amerika Serikat, penempatan untuk peserta didik dengan kemampuan disintelektual memang masih harus disesuaikan dengan memberikan ruang kelas terpisah dengan penuh waktu. Ini upaya dalam meningkatkan kemampuan sosial anak, kemudian kemampuan akademik, kemudian tadi sudah saya sampaikan dengan perancangan yang terorganisir. Kemudian sejalan dengan pendapatnya Henis 2015 bahwa kemitraan sekolah, keluarga, dan komunitas yang terkait dengan pendekatan SWIFT ini juga dapat menjadikan sebuah strategi yang kuat dalam keberhasilan implementasi pendidikan inklusif, berfokus pada aspek budaya sekolah yang positif, kemudian membangun sebuah kepemimpinan yang baik, yang sesuai dengan visi inklusi itu sendiri, kemudian meminta kemitraan yang kemudian menjalin kerjasama dengan kemitraan yang saling menjalin kerjasama, kemudian saling percaya, serta memberikan kesempatan secara luas kepada seluruh pihak kemitraan dalam perkembangan peserta didik dari masa ke masa menuju pendewasaan diri. Jadi menurut saya itu bahwa pendidikan inklusif itu sendiri dapat dikembangkan dan kemudian perlu dikaji terus-menerus dari penelitian kita sebagai seorang akademisi, kemudian memperbaiki itu tidak jadi pendidikan inklusi tidak hanya bagaimana anak itu dalam proses pembelajaran saja, namun bagaimana nanti ke depannya pendidikan inklusif ini dapat memberikan dampak yang baik dalam dunia kerja, dalam proses mendewasakan diri anak tersebut. Jadi tidak hanya pada tingkat pendidikan, namun dalam kehidupan bermasyarakat maupun pendidikan yang lebih tinggi. Begitu Mbak Vera, saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih Mas Arik Sandi tentang kesempatan kepada mitra untuk pendidikan inklusif untuk memberikan kesempatan kerja kepada peserta didik yang telah lulus. Baik, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Pak Almuntako, mungkin silahkan. Ya, terima kasih Mbak Vera. Kalau kita melihat bahwa
tetap masih ada perdebatan ya, apakah pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus itu segregatif atau integratif. Dilihat dari artikel ini ya ada bagaimana artikel menunjukkan kelebihan dan kekurangan dari keduanya. Tetapi yang saya lihat di sini bahwa artikel itu cenderung menunjukkan pada aspek positifnya. Mengapa aspek positif begitu? Karena dengan model pendidikan inklusi, anak-anak yang memiliki anak-anak normal itu tidak dirugikan sama sekali begitu ya, baik secara akademis maupun peluang mereka untuk terus berkembang. Tetapi mereka juga dikembangkan kemampuan sosialnya. Nah, kemampuan sosial itu menjadi penting karena keuntungan bagi yang normal begitu, keuntungan jangka pendek dan jangka panjang. Mereka mampu beradaptasi atau mampu memahami kondisi-kondisi yang nanti akan terjadi pada masa dewasa, di mana keanekaragaman terjadi di lingkungan sekolah mereka. Begitupun mereka mengembangkan banyak keterampilan ya. Kalau beberapa penelitian menunjukkan seperti yang semakin kuat seperti membaca dan matematika. Nah, bagi anak yang berkebutuhan khusus, pendidikan inklusi ini malah meningkatkan kemampuan mereka dibanding sekolah-sekolah yang sifatnya segregatif. Karena dilihat dari kemampuan adaptasi mereka, kemudian dilihat dari aspek ekonomi, yang sekolah di inklusi lebih cenderung 2 kali lipat ya, mampu mandiri secara ekonomi dibanding yang segregasi. Kemudian karena apa? Karena mereka sejak awal berinteraksi dengan banyak pihak sehingga mereka bersikap independen dibanding sekolah-sekolah yang terpisah ya. Mereka merasa dilindungi, merasa diperhatikan sehingga menciptakan jiwa yang dependen. Sehingga pada dewasa cenderung mereka bergantung pada jaminan sosial atau santunan sosial. Begitupun dalam pembagian kelas. Salah satu poin yang dikritik itu ya di dalam artikel ini, pembagian kelas yang ketika inklusi kemudian menggunakan tingkat nilai untuk membagi kelas, itu malah akan menciptakan pengelompokan kelas sosial. Jadi ada aspek inklusi itu juga mengakomodasi heterogenitas pada seluruh kelas begitu. Kemudian sekolah inklusi itu tidak akan mampu mendapatkan aspek positif yang disampaikan, yang dicatat dalam riset-riset itu, bila mana sekolah itu tidak siap begitu. Sekolah tidak siap. Sekolah itu harus siap bukan hanya pada aspek kebijakan saja, tetapi pada aspek pembiayaan, pada aspek praktek kelas, kurikulum dan lain sebagainya. Bahkan yang paling menentukan adalah dalam artikel itu kembali ke kepala sekolah, leadernya sebagai kepala pemimpin yang transformatif. Kalau kita melihat kebijakan pemerintah saat ini, di mana sekolah harus mau menerima seluruh anak-anak yang berkebutuhan khusus, kita melihat dari sini itu bisa jadi bertolak belakang, bisa jadi tidak menciptakan kemajuan bagi yang normal maupun yang berkebutuhan khusus. Karena apa? Karena sekolah dan lingkungan sekolah itu tidak
dikondisikan terlebih dahulu, karena bukan hanya lingkungan sekolah yang perlu disiapkan, kepemimpinan transformatif yang harus ada, tetapi juga pelibatan orang tua, sebagaimana yang disampaikan Bu Sri tadi, bahwa yang paling menentukan adalah, dan orang-orang kita cenderung gitu ya, menganggap anak-anak yang berkebutuhan khusus ataupun yang memiliki kekurangan itu sebagai sesuatu yang seperti tidak jangan dicampur begitu ya, karena seakan-akan menjadi penyakit menular dan lain sebagainya yang akan berdampak pada anaknya, padahal kan berbeda begitu. Nah, persepsi-persepsi negatif ini juga harus menjadi perhatian dalam mengembangkan sekolah inklusi. Mungkin kebijakan-kebijakan selama ini yang sekolah inklusi perlu ditinjau ulang begitu ya. Apakah betul-betul siap atau tidak? Kalau inklusi untuk mendapatkan market atau mendapatkan peserta didik, meningkatkan jumlah peserta didik, itu kontraproduktif dengan semangat pendidikan untuk semua dan peningkatan pendidikan. Begitupun semangat untuk mengembangkan sekolah inklusi tanpa melihat kultur sekolah dan bagaimana sekolah bisa membangun hubungan dengan keluarga juga menjadi kontraproduktif untuk mencapai pendidikan setara atau pendidikan bagi semua pihak dan berkembang bersama-sama. Mungkin itu Bu Vera, matur nuwun. Terima kasih Pak Al-Muntaqo, yaitu tadi ditinjau kembali kebijakan-kebijakan sekolah inklusif, benar siap atau belumnya. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Pak Ibda, Pak Hamidullah Ibda untuk memberikan pemaparannya. Terima kasih Mbak Vera yang luar biasa pembawaannya ini. Yang pertama, saya mereview artikel 2 ya, lebih kepada pedagogi inklusif. Jadi artikel ini memang dari temuan dari artikel review, ada 5 dan 10 yang memang diarahkan ke pedagogi inklusif. Di simpulan itu saya baca belum menemukan kesepakatan ya, belum menemukan kesepahaman inilah pedagogi inklusif. Meskipun di situ dijelaskan bahwa kesetaraan atau hak-hak anak itu memang harus dipenuhi. Jadi rekomendasi kami memang setuju lah atau dengan artikel ini, dan untuk aspek inklusif sendiri tadi sudah dijelaskan teman-teman sahabat-sahabat semua. Memang secara teoritis seperti itu ya, tetapi kami selaku praktisi ataupun orang yang diajak mengembangkan inklusi di Jawa Tengah sejak 2017 itu memang banyak kendala Bapak Ibu ya. Yang pertama saya temukan itu kendala manajerial. Jadi banyak sekolah inklusif itu rata-rata tadi seperti Pak Al, rata-rata hanya untuk branding ya, hanya untuk mengejar jumlah murid yang naik atau saat PPDB tok. Padahal secara sistem manajerial, kesiapan psikolog, guru pendamping khusus itu belum siap sama sekali. Hanya untuk ngejar tren inklusif, nyaingi homeschooling kayak gitu aja. Jadi ini problem di lapangan itu seperti itu. Kemudian juga masih pemahaman konteks pedagogi ya. Masih banyak yang memahami bahwa inklusif itu dipahami seperti SLB. SLB itu kan anak-anak nyuwun sewu nggih, kalau di istilah kami itu dilarang menggunakan ABK, tapi ya sesuai Permendikbud itu PDBK, peserta didik berkebutuhan khusus, bahkan ABK pun dilarang ya. Tetapi PDBK diarahkan, tapi PDBK juga dilarang ternyata di kami itu, tapi diganti dengan nama anak-anak berhambatan. Jadi misalnya berhambatan belajar, berhambatan mendengarkan, seperti itu. Jadi trennya itu seperti itu. Nah, yang dipahami inklusif itu sama seperti SLB. Padahal SLB itu menurut kami eksklusif karena dia menyamakan anak-anak berhambatan dengan berhambatan. Kalau inklusif, konsep pedagogi di artikel pun sebenarnya sudah benar ya, yaitu menyamakan hak dan kesempatan belajar antara anak-anak yang berhambatan dengan yang normal atau reguler. Dan mereka berkolaborasi dan sinergi duduk bersama dalam satu kelas. Jadi konsep pedagogi inklusif itu sebenarnya arah ke situ. Jadi namanya pun tidak inklusi ya, tapi ke inklusif, lebih ke sifat ya. Kemudian yang kedua, banyak sekali
sekolah yang ingin ke sana. Karena apalagi kalau saya kurang tahu yang peraturan terbaru harus PBDB itu harus menyertakan atau menerima ya anak-anak berhambatan itu meskipun hanya 1 atau 2. Tetapi sekolah belum siap, khususnya yang SD dan MI ini sangat kontraproduktif memang. Di satu sisi ada peraturan, di satu sisi di daerah maupun SDM-nya tidak siap. Nah inilah yang mengakibatkan nanti inklusif itu hanya menjadi tadi ya branding dan alat untuk PBDB saja sebenarnya. Jadi itu temuan-temuan di lapangan yang kami lakukan ya. Nah kemudian soal penolakan dari orang tua ya memang jangankan orang tua, gurunya saja nyuwun sewu kadang ngata-ngatain anak berhambatan tadi. Ya memang aspek kesabaran itu nomor 1 ketika kita siap membuka layanan ataupun pendidikan inklusif secara utuh ya dari kurikulumnya, profil belajar siswanya, kemudian alat-alat untuk penyangga anak-anak itu, kemudian juga braille-nya dan sebagainya itu harus lengkap dan ini memang menghabiskan miliaran, tidak cukup ratusan juta dan rata-rata yang maju di inklusif itu memang ya tadi ada campur tangan asing termasuk ya saya sebut saja NGO yang sering ke situ ya Inovasi, Tasdifat dan UNICEF. Jadi itulah ke sana. Kemudian soal tadi disebut juga aspek inklusif yang seperti apa yang harusnya dikembangkan. Nah, sepengalaman kami ada 2 model ya. Yang pertama itu model sekolah atau lembaga yang inklusif dari aspek mainstreaming namanya. Jadi mainstreaming ini sekolah yang memang didesain jadi pelatihan terus kayak gitu. Jadi dia di mainstreamkan inklusif percontohan seperti itu. Baru yang kemudian yang kedua ini adalah yang modeling. Nah, modeling ini lebih ke penyiapan manajerial, aspek gurunya, psikolognya itu disiapkan secara utuh ya di 8 standar itu. Jadi jangan dikira inklusif itu tidak bermutu, justru inklusif itu susah. Karena di satu sisi mencapai standar nasional, di satu sisi harus menyesuaikan profil belajar siswa, kondisi siswa, penolakan orang tua, bahkan dan sebagainya. Nah, maka yang terakhir ini saya melempar masalah aja sebenarnya, tidak memberikan pandangan lainnya. Yang dikembangkan era-era ini tidak hanya inklusif secara disabilitas ya, kalau tadi disinggung Bu Sri ya, tapi juga di artikel 1 itu disebutkan lebih ke inklusi sosial. Dan inilah yang sedang dikembangkan UNICEF maupun Inovasi yang fokus di sana ya. Ada istilah yang kemarin saya ajukan di proposal itu ya gender equality, disability, and inklusi sosial itu atau social inclusion itu. Jadi ternyata inklusif itu tidak hanya soal anak-anak berhambatan belajar ya, tetapi juga inklusif lingkungannya, inklusif alamnya, inklusif ramah gendernya, kemudian juga inklusif semuanya lah. Tapi ini berat menurut saya ya, karena praktiknya dari 36 SDMI yang kami dampingi, termasuk di Muntilan itu ada SLB itu kita inklusifkan. Itu rata-rata nanti malah arahnya dari inklusif yang karena dia menyamakan anak normal dengan berhambatan. Karena banyaknya anak-anak yang berhambatan, maka jadi SLB ini malah lucu, kontraproduktif memang. Jadi yang awalnya bagus tertata inklusif, satu persatu anak-anak normal ini pindah dan tinggal anak-anak berhambatan. Maka inklusif pada puncaknya menjadi sekolah luar biasa. Nah ini temuan kami di lapangan, mungkin ada Bapak Ibu yang berpengalaman, kami ingin mendapat pendapat lain ya, karena ini sebenarnya pekerjaan yang sangat dianjurkan oleh agama maupun negara ya. Saya kira konvensi HAM, kemudian deklarasi Dakar 2000, kemudian di Jawa Tengah itu ada perda juga, perda Gubernur Jateng untuk mewajibkan dinas pendidikannya minimal membuka 1 sekolah atau madrasah inklusif. Dan ini saya kira didukung dengan perda daerah memang, khususnya dinas maupun Kemenaknya. Karena memang tidak bisa serta-merta kita membuka pendidikan inklusif, tapi memang tidak ada dukungan dari daerah seperti itu. Mungkin itu saja, kami hanya bercerita pengalaman ya. Terima kasih Mbak Vera. Ya, luar biasa sekali pengalaman serta pemaparan dari Pak Ibda tentang ada manajerial, terus ada penelitian 36 SD yang telah diteliti tadi menuju hanya ke SLB ya. Nah, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Mbak Herwulan. Silahkan. Ya, terima kasih Mbak Vera. Saya tuh setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ibda ya, di
mana beliau juga emang praktisi inklusi. Tapi saat ini kalau saya berfokus kepada jurnal yang saya bahas kebetulan jurnal 1, saat ini sebenarnya yang perlu kita telah kembali adalah bagaimana penerapan inklusi di Indonesia khususnya. Karena praktisi di lapangan atau fakta di lapangan itu dalam sebuah provinsi itu minim sekali sekolah yang benar-benar dinobatkan sebagai sekolah inklusi, gitu ya. Kalau yang tadi Pak Yuda sampaikan bahwa ada beberapa pelatihan yang diberikan kepada sekolah dan kepada guru sehingga satu sekolah itu punya yang namanya GPK. Tapi satu sekolah memiliki GPK itu tidak berarti bahwa sistemnya langsung dapat berjalan dengan baik, gitu ya. Jadi kalau menurut saya yang perlu kita telah kembali sebelum masuk ke yang bagian penerapannya adalah bagaimana evaluasi penerapannya di Indonesia itu sudah berapa persen berjalannya. Kayaknya masih sangat rendah. Jadi wajar sekali kalau hasilnya pun masih sangat rendah gitu. Kemudian kalau dikaitkan dengan artikel 1, ini saya melihat bahwa permasalahan sebenarnya yang diangkat oleh peneliti itu adalah yang dikupas oleh peneliti adalah bagaimana kualitas sekolah yang menerapkan inklusi yang terorganisir dengan baik dan inklusi yang tidak terorganisir, gitu ya. Sekolah inklusi yang terorganisir itu pada artikel 1 juga dipaparkan bahwa membuktikan bahwa dapat mencetak 60% peserta didik dengan kemandirian ekonomi. Dan begitu juga sebaliknya, jika dikelompok-kelompokkan tidak dibaurkan, itu malah angkanya menurun pada angka 35% untuk tingkat kemandirian ekonomi. Jadi sebenarnya dengan pengorganisirian yang baik, kemudian dengan kebijakan daerah yang baik, serta kurikulum sekolah juga itu perlu untuk didesain, karena yang pasti jika satu sekolah itu ada menerapkan pendidikan inklusi atau dinobatkan sebagai sekolah inklusi, maka kurikulumnya pun harus dirancang berdiferensiasi, gitu ya, tidak bisa mengikuti yang secara umum. Kemudian kalau sekolah inklusi itu saya menanggapi apa yang Mas Ibda katakan bahwa kalau setiap penerimaan murid baru atau PPDB, jika sekolah tersebut dinobatkan sebagai sekolah inklusi itu dibatasi hanya 5%. Jadi tidak lebih dari 5%. Jadi saya nggak tahu kalau apakah memang ada sampai akhirnya rame anak inklusinya yang akhirnya jadi sekolah SLB seperti itu. Jadi memungkinkan untuk akhirnya lebih banyak menerima inklusi itu kayaknya sepertinya kecil kemungkinan, karena secara aturan itu hanya boleh diterima 5%, seperti itu. Terima kasih Mbak Vera. Baik, terima kasih Mbak Rulan tentang tadi bagaimana penerapannya, berapa persenkah, lalu juga apakah kesiapan GPK. Baik, selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada Mas Ali. Dipersilahkan. Suara saya bisa terdengar Mbak Vera? Kecil sekali Mas Ali. Oh ya, halo? Ya, terdengar. Halo ya. Halo. Oh, baik. Semoga kita bisa menjalani. Terima kasih Mbak Vera. Dan tadi sangat menarik saya sampaikan. Kok kurang mendengar saya? Kurang dengar Mas Ali. Dengar ya? Coba yang lain dulu. Oke. Saya diwakilkan Mbak Indri. Oh ya, setuju. Ya, silakan Mbak Indri. Nggih, Mbak Vera matur nuwun, Mas Ibda dan teman-teman. Masya Allah, nggih. Di sini saya akan sedikit ini ya Mbak. Tadi sudah dipaparkan terkait interpretasi serta evaluasinya oleh beberapa teman kita. Di sini saya sedikit mendapatkan rekomendasi. Saya setuju dengan tadi yang dipaparkan oleh Bu Sri ya, bahwa belum semua orang tua di Indonesia itu membolehkan anaknya bersekolah secara bersama dengan anak penyandang disabilitas. Maka perlunya sosialisasi dan pembinaan dari kepala sekolah serta dinas kepada orang tua tersebut. Kepala sekolah hendaknya membangun budaya sekolah gitu ya. Guru harus mampu memberikan motivasi yang konsisten kepada peserta didik
serta orang tua juga harus memantau perkembangan anak dan bekerja sama dengan pihak sekolah untuk peningkatan perkembangan anaknya. Sekolah juga perlu bekerja sama dengan subjek luar lingkungan sekolah yang dapat meningkatkan perkembangan anak-anak disabilitas tersebut. Dinas Pendidikan dalam hal ini harus pula memberikan pembinaan dan pendampingan kepada sekolah-sekolah piloting pendidikan inklusif. Tadi juga dijelaskan oleh Mas Ibda bahwa perlunya regulasi yang jelas seperti itu ya, bahwa untuk meningkatkan hasil evaluasi pendidikan inklusif maka perlu kepala daerah tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota perlu menyusun peraturan daerah yang tentang pendidikan inklusif seperti itu. Luaran peraturan daerah diasumsikan dapat menjadi payung hukum yang lebih valid dalam memenuhi komponen-komponen dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah reguler perlu bekerja sama dengan guru atau tenaga terapis dari luar sekolah, maksud saya sekolah luar biasa seperti itu, dan temuan penelitian yang harus ditindaklanjuti sebagai pijakan dalam mengembangkan model penyelenggaraan pendidikan inklusif yang lebih sesuai dan cocok dengan situasi dan kondisi demografi khususnya dalam negara kita seperti itu, Indonesia. Mungkin segitu dulu, Mbak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Indriana. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Mas Berio. Matur nuwun Mbak Vera atas waktunya. Menarik ya membahas terkait inklusi ini. Sebenarnya di dunia pendidikan itu sudah menjadi bahan perbincangan dari dulu gitu loh, bahwa ini cerita pengalaman saja. Ketika saya dulu waktu S1 itu praktek mengajar tuh mendapatkan di sekolah inklusi, yaitu di SD Taman Muda Yogyakarta, yang kebetulan juga masih satu yayasan dengan Taman Siswa. SD Taman Muda itu SD sekolah inklusi. Kalau tadi saya samakan persepsi dengan peraturan bahwa harus menerima berapa persennya tadi ya, kalau sebenarnya saya kurang tahu, tapi sebenarnya SD Taman Muda itu SD formal, SD biasa gitu kan. Tapi memang kebanyakan siswa di situ itu lebih banyak ke inklusinya. Karena apa? Karena di yayasan Taman Muda itu sendiri atau Taman Siswa memang menerima atau siap menampung hak anak untuk sekolah di sana gitu, di sekolah Taman Muda tersebut. Tapi di sekolah Taman Muda tersebut juga memberikan mungkin sebuah layanan atau saran kepada orang tua atau wali murid siswa yang anak berkebutuhan khusus tersebut, itu untuk ada pendampingnya itu atau ada ABK-nya. Jadi ketika dulu praktek mengajar itu masuk di kelas, siswa-siswa itu didampingi, itu hampir semua mendapatkan pendampingan dari GPK tersebut. Gitu. Jadi memang di sekolah tersebut banyak yang ABK-nya, dan sebenarnya di Jogja ada yang lebih bagus ya, dalam artian lebih bagus fasilitasnya ataupun layanannya itu di sekolah inklusi, sekolah SD Tumbuh kalau nggak salah. SD Tumbuh itu memang saya sering sekali mendengar SD tersebut SD inklusi yang mungkin secara fasilitasnya itu sangat memadai. Memang kalau di SD Taman Muda itu dari segi fasilitas memang kurang ya. Meskipun dulu pas ketika saya sudah selesai praktek di sana, memang waktu itu sudah mulai dikerjakan alat bantu untuk anak yang berkebutuhan khusus. Jadi dibikin alat bantu kayak berjalan yang menuai kendala berjalan kayak gitu. Terus sudah kalau di sana fasilitas-fasilitas yang ABK kayak gitu, anak-anak braille, terus fasilitas yang lain itu sudah ada beberapa. Tapi kalau yang lebih lengkapnya itu di SD Tumbuh seperti itu. Sebenarnya sekolah inklusi ini gimana ya? Kesiapan sekolah, orang tua, guru itu memang benar-benar ini dari awal, karena kebanyakan guru di SD Taman Muda itu karena yayasan swasta ya.
guru ketika masuk di sana dan mungkin tidak kuat atau tidak tidak bisa beradaptasi dengan sekolah tersebut. Nah itu kebanyakan, ya bukan kebanyakan, udah beberapa kali itu mengajukan resign dan ganti guru seperti itu karena sifatnya di situ guru swasta, di yayasan swasta, kesiapan guru itu kurang gitu loh. Jadi manajerialnya pada sekolah tersebut memang kurang tersusun secara rapi ya kalau untuk di SD Taman Muda tersebut. Dan sebagai wali murid itu kebanyakan kalau saya melihat ya di sekolah Taman Muda itu berasal dari orang yang menengah ke atas malah. Jadi seorang keluarga menengah ke atas dan kebetulan itu anaknya ABK gitu. Jadi disekolahkan di SD Taman Muda. Memang ya kesehariannya dijemput sama orang tuanya pakai mobil dan juga hampir semua lah kayak gitu. Itu orang tuanya malah gini, istilahnya pasrah ke sekolah dan ke ABK-nya kayak gitu. Intinya seperti itu, dan anak itu setiap pagi cuma diantar, nanti siang diambil kayak gitu. Dan karena mungkin orang tuanya orang menengah ke atas ya, jadi kesibukannya juga tinggi seperti itu. Mungkin seperti itu Mbak Vera, ini sedikit cerita aja ya ketika menghadapi ini sekolah inklusi, pengalaman saya ketika dulu praktek mengajar waktu S1 di sekolah Taman Muda. Itu Mbak Vera, matur nuwun. Ya, terima kasih Mas Berio atas pengalamannya praktek di sekolah inklusi ya. Baik, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Pak Abduh. Monggo. Oke, terima kasih Mbak Vera atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin coba melihat pedagogi inklusi ini dari beberapa sudut pandang yang terpantik dari artikel yang sudah saya cermati bersama. Ada beberapa pertanyaan terkait pedagogi inklusif di sini. Pertanyaan pertama, ketika anak-anak itu masuk ke dalam sekolah inklusi, apakah mereka betul-betul mereka akan mendapatkan seharusnya mendapatkan pendidikan untuk semua, sama gitu ya istilah-istilah itu. Namun ketika mereka selesai melakukan pendidikan, ketika mereka masuk ke jenjang berikutnya dan kemudian selesai proses pembelajaran, apakah juga mereka akan mendapatkan kesempatan yang sama di sosial dan juga di lingkungan pekerjaan misalkan. Karena seperti kita tahu bahwa pendidikan formal di negara kita itu memiliki kecenderungan paradigma neoliberalisme, yaitu mengutamakan kebutuhan market. Nah, di mana apakah siswa dengan kebutuhan khusus itu bisa ditempatkan di market-market yang ditentukan, dan kemudian diadopsi menjadi kurikulum tersebut. Nah, sehingga perlu ada beberapa beberapa sudut pandang. Yang pertama dari persiapan. Dari segi persiapan untuk persiapan itu, kalau saya melihat dari segi artikel itu ada persiapan jangka panjang, yaitu dari pendidikan gurunya, pendidikan guru inklusif. Ini secara tidak langsung ini menyinggung LPTK. Jadi kalau ada kesalahan dalam pendidikan di sekolah inklusif, bukan gurunya yang salah, bisa jadi LPTK-nya yang salah dalam menerapkan kurikulumnya. Kemudian penerapannya. Nah, kalau di penerapannya ini baru dari sisi gurunya, bagaimana guru menerapkan metodologi pedagogi inklusi untuk anak-anak inklusi tersebut. Yang terakhir adalah jangka panjangnya. Jangka panjangnya yaitu mungkin teman-teman ada yang pernah mendapatkan informasi atau membaca jurnal. Kalau saya terus terang belum pernah membaca jurnal, atau mungkin belum ada yang meneliti bagaimana sih anak-anak inklusif ini setelah lulus dari sekolah mereka seperti apa. Apakah jargon pendidikan untuk semua itu berlanjut sampai kesempatan yang sama di tingkat sosial untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Dari saya seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjadi pemantik untuk yang lainnya. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Abdul atas pemaparannya tentang artikel yang kedua ya, tentang pedagogiknya. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Pak Wahdan. Monggo. Baik, terima kasih. Tadi sudah banyak disampaikan ya tentang pendidikan inklusif ini. Ini sebenarnya yang benar pendidikan inklusi atau inklusif, Mas? Ya. Ini kan pendidikan inklusif ini kira-kira ya bagian dari ratifikasi hak asasi manusia ya, termasuk juga ratifikasi hak-hak anak yang dari PBB itu. Nah, di samping itu dasar yang kedua adalah mode sosial. Ya, tadi sudah disampaikan Mas Ibda ya bahwa konsepnya ini tidak hanya ingin memenuhi hak-hak asasi manusia khususnya dalam pendidikan, tapi juga ada mode sosial. Bagaimana sekolah itu bisa menjadi rumah yang nyaman bagi kelompok-kelompok marginal. Nah, karena di beberapa wilayah, di beberapa daerah kondisi-kondisi itu juga masih ada. Nah, maka kemudian ya kira-kira diinisiasilah adanya pendidikan inklusi ini. Karena sistem itu harus menyesuaikan dengan kebutuhan anak itu ya, bukan anak yang menyesuaikan sistem. Maka sistem pendidikan dibuat atau ada tawaran lain yang berbentuk pendidikan inklusif ini. Artinya memang pendidikan inklusif ini tidak hanya untuk anak cacat ya, tapi juga untuk anak-anak yang lain yang secara sosial itu terpinggirkan. Mungkin kalau mencari tahu bagaimana mengatasi problem-problem yang tadi sudah disampaikan dalam pendidikan inklusi, dari artikel 2 itu mungkin bisa kita pakai ya. Bagaimana kerangka analisis yang digunakan oleh penyusun artikel itu, dia melihat atau menganalisis artikel-artikel yang ada dari 4 sudut pandang ya. Keyakinan. Yang pertama keyakinan, yang kedua pengetahuan, kemudian yang ketiga desain pedagogik, dan yang keempat adalah tindakan. Nah, mungkin dari keyakinan dulu ini yang perlu dibangun khususnya oleh guru ya. Apakah guru-guru itu yakin bahwa pendidikan inklusif yang dijalankan atau yang akan dijalankan nanti itu mendapatkan hasil yang bagus? Ya. Kemudian yang kedua, apakah sekolah-sekolah inklusif, apakah guru-gurunya itu sudah memiliki pengetahuan yang benar tentang inklusif? Jangan-jangan hanya sekedar pokoknya inklusif itu ada siswa yang berbeda dengan yang normal, tapi tidak memahami seutuhnya tentang konsep dari pendidikan inklusif itu. Karena pola pikir sekolah inklusif itu ya harus pola pikir inklusif. Kalau sekolah inklusif pola pikirnya masih sekolah umum, ya tidak akan jalan. Ya kira-kira samalah ketika kita melakukan pembelajaran online, kita mendesain pembelajaran online, tetapi pola pikir kita masih pembelajaran luring. Ya, langkah-langkahnya masih menggunakan luring, materinya masih seperti luring, padahal daring itu pola pikirnya berbeda. Inklusi juga begitu. Nah, untuk bisa konsep pendidikan inklusif ini sukses ya kira-kira yang pertama 2 tadi harus terpenuhi dulu. Nah, kita bangun keyakinan dulu. Nah, keyakinan akan itu. Kemudian yang kedua adalah pengetahuan tentang inklusif ini harus betul-betul tertanam ya di sekolah-sekolah maupun guru-gurunya. Nah, yang ketiga adalah desain pedagogis. Ya. Gimana sih pedagogiknya kalau pendidikan inklusif itu? Ya, meskipun kesimpulan akhir dari artikel ini tidak ada satupun desain yang
yang bisa diakui secara universal ya. Tapi ada beberapa contoh-contoh yang bisa dipakai. Nah, yang terpenting dari sekolah inklusif ini kalau menurut artikel bukan pada bentuk sekolahnya, tetapi pada bagaimana hubungan antara guru dan murid dalam pembelajaran. Itu yang jauh lebih penting daripada sekedar desain pembelajarannya. Karena anak-anak yang memiliki kekhususan itu membutuhkan pendekatan-pendekatan yang khusus. Dan kita juga tidak boleh melupakan anak-anak yang umum. Ya. Jadi pendekatan kita itu seolah-olah tidak ada perbedaan antar mereka. Nah, ini yang jauh lebih penting daripada konsep-konsep yang lain. Nah, ini menurut artikel kedua yang saya baca. Nah, kemudian yang terakhir adalah tindakan. Nah, kira-kira bagaimana tindakan-tindakan yang bisa kita lakukan untuk mensukseskan pendidikan inklusif ini pada tataran sekolah. Ya mungkin kalau dari artikel ini masih banyak peluang yang bisa kita kita pakai untuk penelitian berikutnya ya, khususnya tentang pedagogik inklusif itu seperti apa, kemudian desainnya seperti apa, karena memang inklusif ini sebagaimana pendidikan HAM dan lain-lain itu basisnya ya basis kultural. Ya, kalau ada kebijakan politik ya sifatnya masih formal, ya formalitas gitu ya, belum sampai kepada instruksional yang jelas. Saya kira tambahan saya itu Mbak Vera, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Waden tentang penjelasannya tadi tentang nanti penelitiannya bisa berupa pedagogiknya, desainnya, maupun tindakan-tindakan yang bisa dilakukan untuk mensukseskan pendidikan inklusi ini. Terima kasih. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Mbak Nesi. Dipersilahkan. Terima kasih waktunya yang diberikan kepada Mbak Vera, yang diberikan kepada saya maksudnya. Oke, saya di sini mereview jurnal 2 yang mana kalau saya baca itu di jurnal 2 menggambarkan sekolah di kabupaten saya. Entah kalau di kabupaten saya mungkin kebetulan saya kurang paham ya mana sekolah yang inklusi, mana-mana yang enggak. Terakhir saya melakukan penelitian di salah satu SDIT yang mana itu SDIT-nya masih dalam baru. Di situ ada siswa yang berkebutuhan khusus begitu. Nah, dari jurnal tersebut disebutkan bahwasanya hambatan dari sekolah inklusi atau praktek inklusi itu adalah di gurunya. Gurunya itu tidak mempunyai pengetahuan, keterampilan, bahkan sikap yang sangat dibutuhkan oleh sekolah inklusi. Nah, hasilnya apa? Hasilnya sekolah inklusi tersebut dipandang kurang mampu untuk mempraktekkan sekolah inklusi tersebut. Nah, ini juga sudah dibahas oleh teman-teman. Nah, gurunya, iya. Kenapa gurunya? Guru kita tahu bahwasanya guru itu sebagai seorang aktor yang mana aktor yang sangat penting dalam reformasi sekolah. Nah, karena ketika guru itu memahami atau memiliki kemampuan, potensi tentang sekolah inklusi ini, maka dapat mensukseskan dalam proses belajar mengajar itu. Nah, di sekolah SDIT yang pernah saya melakukan penelitian terakhir kali itu, bahwasanya iya, ternyata guru-gurunya itu memiliki latar belakang pendidikan bukan sebagai guru yang spesifiknya kayak di SLB itu kan udah ada pak-paknya, udah sesuai kebutuhan siswanya, misalnya gitu. Nah, ternyata di guru-gurunya ini, guru-guru yang di sekolah formal yang entah itu sekolah inklusi atau bukan, itu tidak memiliki latar belakang pendidikan tersebut begitu. Nah, selain itu yang dikatakan oleh teman-teman tadi juga minimnya pengetahuan terhadap orang tua, yang mana orang tua itu hanya pasrah sepenuhnya tentang perkembangan si anak ini kepada pihak sekolah. Nah, orang tuanya itu hanya pasrah, Bu, Pak, saya memasrahkan anak saya ini
yang penting bisa membaca, begitu. Kasusnya begitu. Setelah saya Mbak, jangan kaget ya, kata kepala sekolahnya. Ketika nanti Mbak masuk ke kelas, nanti ada salah satu siswa yang memiliki kebutuhan khusus, yaitu tunawicara gitu ya. Nah, pengamatan saya kalau orang yang tunawicara itu imbasnya di pendengaran gitu ya. Jadi pendengarannya itu agak kurang. Nah, walaupun si anak itu juga menggunakan kayak alat pendengaran begitu ya. Tapi kan masih kurang gitu. Nah, ini orang tuanya cuma memfasilitasi tanpa mempedulikan bagaimana perkembangan si anaknya begitu. Alat bantunya itu juga direkomendasikan oleh si gurunya, si pihak sekolahnya gitu. Bu, bisa nggak kalau si anak ini diberikan alat bantu pendengaran, karena kan ketika menyampaikan materi anak ini kurang bisa mendengar begitu. Nah, ini juga kelalaian orang tua di dalam mengawasi tumbuh kembang si anak. Nah, temannya juga itu kurang toleransi atau pengertian, bahkan bersifat membuli gitu loh. Anak-anak yang non ABK, mohon maaf, yang berkebutuhan khusus itu, yang non berkebutuhan khusus itu membuli anak-anak yang berkebutuhan khusus begitu. Nah, jadi di mana permasalahan selanjutnya itu sekolahnya. Nah, sekolah yang sudah dibahas tadi, sekolahnya di sini belum siap dari segi administrasi, terus dalam pelaksanaan pendidikan inklusi, sarana prasarananya kurang mendukung dan lain sebagainya. Nah, saya ini kan di kabupaten saya untuk sekolah SLB itu cuma ada satu ya, makanya. Dan yang sekolah di SLB tersebut itu yang sudah saya pernah kunjungan orang-orang mampu. Nah, jadi mungkin pikiran orang-orang awam yang belum tahu sekolah SLB itu kan karena di sekolah SLB itu bayarnya mahal, untuk biaya masuknya itu mahal ya. Karena kan sesuai dengan gurunya, terus prasarana dan sarana itu sangat mendukung untuk berbagai kebutuhan si anak. Nah, jadi kan kemungkinan mindsetnya udah mahal. Jadi untuk orang tua yang awam, untuk orang tua yang memiliki anak yang berkebutuhan khusus, kayaknya nggak mampu deh. Jadi berusaha untuk memasukkan anaknya ke reguler, tapi alhasil itu orang tuanya itu kurang mengikuti perkembangan si anak itu. Nah, padahal keberhasilan sekolah inklusi itu sama-sama kita tahu bahwasanya perlu melibatkan banyak pihak ya, seperti kayak staf sekolah, siswa, untuk perkembangan seperti bagaimana pendekatan organisasi siswa, terus pendekatan dalam mengajarnya, kurikulumnya juga. Nah, kita juga bingung kan bagaimana menilai anak ini yang normal sama yang berkebutuhan khusus begitu. Nah, sekolah juga perlu bekerja sama dengan pihak-pihak pendukung seperti kayak psikolog, terapis, walaupun ya mahal ya, tapi kan ini perlu pemerintah itu mengatur kebijakannya lagi terkait pendidikan inklusi ini begitu. Terus pemerintah juga kayak menyediakan bagaimana prasarana dan sarannya untuk pendukung sekolah inklusi ini, aturannya itu yang harus jelas begitu ya, dan sosialisasi itu perlu dilakukan di sekolah-sekolah gitu, tidak cuma di-share ke sekolah yang mau inklusi atau yang belum gitu ya, tanpa ada langsung sosialisasi begitu. Kayak K13 ini saya juga sebagai kalau dosen itu kan 2 ya, karena kan nanti kita akan menerjunkan anak-anak kita ke sekolah ketika nggak bisa RPP yang bersifatnya K13 itu dimarah-marahin, gimana nih dosenmu kok nggak bisa membuat RPP kayak gitu, padahal sosialisasinya kurang begitu loh, cuma di-share ini silakan belajar sendiri tanpa ada berkomunikasi begitu. Kurikulumnya juga gitu, udah dibahas tadi bahwasanya kurikulum itu sangat mempengaruhi ya bagaimana kurikulum harus diatur untuk sekolah inklusi tersebut. Mungkin itu saja Mbak Vera, terima kasih. Terima kasih Mbak Nesi. Mbak Vera. Nggih, Mas Rois. Boleh saya melanjutkan? Oh, nggih. Silakan saya berikan kesempatan kepada Mas Rois.
Oh ya, baik Mbak Vera. Saya tadi sudah mengikuti beberapa ya, meskipun sedang di jalan. Alhamdulillah bisa bergabung di apa yang dibahas pada siang hari ini. Kalau tadi saya menggarisbawahi yang disampaikan oleh Mas Ibda, itu harus ada keikhlasan gitu ya. Karena itu merupakan ladang amal begitu. Saya juga sepakat itu. Namun di sini juga saya tambahkan, yaitu keikhlasan dan kefahaman sebetulnya berbicara tentang inklusi ini. Jadi ini juga kasus ya yang pernah terjadi di tempat kami. Kadang begini teman-teman, orang tua pun juga kadang belum paham. Artinya orang tua itu yang memaksakan gitu ya. Ada di Depok, Condong Catur sini itu satu SD yang hampir dalam satu kelas isinya 28, itu separuhnya itu anak-anak berkebutuhan ya. Jadi namanya Esundersan namanya. Nah, di situ memang kadang kalau di tempat kami juga dulu pernah ada, itu kadang orang tuanya yang memaksakan untuk memperoleh sebuah pengakuan begitu. Artinya melihat kondisi putra-putrinya yang seperti itu kadang mereka masih menganggap bahwa putra-putrinya itu seperti orang normal kebanyakan begitu. Sementara mereka sebetulnya adalah orang yang atau anak yang berkebutuhan. Oleh karena itu memang kata kunci kefahaman dan keikhlasan ini harus dari dua belah pihak atau bahkan mungkin dari orang tua, sekolah dan guru ya. Artinya dengan melihat kondisi si anak yang berkebutuhan khusus semacam ini itu ya tidak memaksakan sebetulnya, tidak memaksakan. Ada beberapa kasus yang terjadi di sekolah di kami ataupun di gugus kami itu yang sampai benar-benar guru itu kewalahan dalam memberikan pemahaman kepada si anak tersebut, sehingga ya dalam tanda petik anak tersebut tidak mendapatkan hak-haknya yang sesuai. Artinya hak itu ya kefahaman yang memang benar sesuai dengan bagaimana dia berpikir, bagaimana dia bersosialisasi, dan bagaimana dia bergaul dengan teman-teman. Itu kadang kita sebagai guru itu juga merasa bahwa kita kewalahan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kadang yang terjadi ini juga mungkin ini saya juga sependapat dengan teman-teman yang tadi menyampaikan. Justru kadang ya namanya di dunia itu dua macam yang berkebalikan ya. Ada anak-anak yang empati semacam itu. Jadi mereka mau membantu, kemudian mereka mau ya bergaul semacam itu. Namun kadang juga ada anak-anak yang malah justru membuli gitu. Jadi kembali ke tema kita yang minggu lalu sebetulnya berkaitan dengan kondisi yang kadang karena kurang kefahaman dan keikhlasan orang tua itu kadang malah justru tujuan pendidikan inklusi itu malah justru tidak pas begitu. Mungkin itu Mbak Vera yang saya tambahkan berdasarkan apa yang menjadi hal yang terjadi di lapangan. Begitu Mbak Vera dan teman-teman, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Matur nuwun. Ya, terima kasih Mas Rois. Selanjutnya saya coba kembali ke. Terima kasih ya Mbak Vera, nggih. Terima kasih sekali. Oh nggih Pak Gito. Pak teman-teman yang lain disimpan dulu gitu kan ya. Unek-uneknya nggih, Pak. Oke. Karena saya harus live 12.30 nih. Nggih, Bapak. Kegiatan. Masih dua kata kunci yang saya kira menjadi PR kita, equality dan equity ya. Gitu. Tadi yang ya itu kata kunci menurut saya, equality dan equity ya. Penekanan pendidikan inklusi itu gaungnya lebih ke arah equality. Kemudian kesempatan yang sama pada semua anak tanpa kecuali anak-anak yang berkebutuhan khusus maupun yang mengalami masalah-masalah khusus ya. Yang tadi sudah dieksplorasi secara singkat oleh sebentar. Saya lupa sebentar yang menyampaikan mengenai inklusi sosial tadi. Jadi pemaknaan inklusi tidak Ibda, Pak. Mas Ibda. Mas Ibda, Pak. Ya.
Ya, tadi kan ada inklusi sosial, artinya pemaknaan inklusi sendiri tidak sebatas sebagai satu perkembangan dari proses perjalanan pendidikan segregasi integrasi ke inklusi dalam konteks ABK, kan, tapi lebih dimaknai secara politis ke arah inklusi all of the people, ya, pada semua anggota masyarakat, ya, harus diberikan kesempatan yang sama. Equality, ini yang saya kira gayungnya yang lebih santer di situ, ya. Nah, pada pihak yang kedua, gayungnya menjadi santer, akan tapi lebih pada problematiknya, ya, yaitu equity. Ya. Itu pemberian hak yang sama, ya, pada semua anak untuk mendapatkan layanan itu, ya. Yang itu kan yang tadi sampaikan teman-teman semuanya lebih ke arah bagaimana memberikan layanan yang lebih pas pada semua anak yang di dalam satu kelas, ya. Dan artikel itu memang menstimulasi kita untuk mencari alternatif bagaimana pedagogi yang pas, ya, untuk memberikan layanan pada anak ini yang di tempat di beberapa Eropa dan di tempat kita jelas itu menjadi problem yang sangat besar. Secara setting kelas kita di SD itu secara awal memang settingnya bukan setting kelas inklusi, kan? Bukan, itu setting segregasi. Bukan dalam makna segregasi di dalam ABK, ya, segregasi dalam konteks pembelajaran, ya. Itu kan settingnya setting segregasi di mana anak tidak bisa berinteraksi satu dengan yang lainnya, kan? Harus terpisahkan, masing-masing harus memiliki satu meja khusus yang harus mendengarkan ke guru, kan. Itu kan memisahkan anak satu dengan yang lainnya, segregasi di situ, gitu. Jadi desain awal memang secara fisik, ya, bangunan-bangunan di tempat kita itu bukan bangunan untuk inklusi, gitu. Jelas itu tidak mendukung ke situ, ya. Sehingga kalau itu lalu kemudian masuk pada mainstreamnya inklusi, ya agak berat, ya. Jadi waktu membangun sekolah-sekolah yang ada sekarang ini, terutama pemerintah, ya, itu kan lebih ke equality, bukan equity. Mungkin ini teman-teman ini semua adalah produk dari SD Impres, ya, betul, ya? Dulu sekolahnya SD Impres, ya? Impres. Betul, nggih? SD Impres. Apa makna Impres itu, kan? Tingkatan instruksi presiden. Instruksi presiden. Ya, bedanya dengan kepres apa? Mungkin kalau instruksi langsung harus instruksi perintah presiden. Ya. Ini ada dari IPS ini. Bedanya Impres dengan kepres itu, kan, ya. Ya, kalau yang namanya instruksi kan kapan dikeluarkan itu, ya? Kapan itu kepres dikeluarkan, kapan itu instruksi dikeluarkan, gitu, ya. Konteksnya kan berbeda, ya. Jadi impres itu dikeluarkan dalam situasi darurat, kan? Itu impres, instruksi presiden. Mau tidak mau ini harus dilaksanakan, tadi sampaikan gitu. Jadi konteksnya itu adalah keadaan darurat, di mana pada saat itu baby boom, ya, ledakan penduduk sangat luar biasa. Maka presiden memerintahkan, menginstruksikan bangun sekolah SD, ya, segera mungkin supaya anak-anak yang lahir tahun ini, ya, bisa sekolah. Itu kan equality, ya, lebih ke arah ke sana. Maka muncullah bangunan-bangunan yang namanya SD Impres itu, ya. Itu SD darurat itu. Jadi itu bangunan SD darurat itu. Maka saudara bisa lihat itu bangunannya, ya, modelnya ya model darurat, ya. Seperti itu, memanjang, lalu isinya hanya ruang-ruang kelas saja, sekat-sekat satu dengan yang lainnya, kan situ saja. Itu bukan bangunan sekolah yang ideal, karena interaksi tidak akan bisa terjadi. Itu segregasi itu. Kelas 1, nanti kelas 1, kelas 2 di kelas 2, dan tidak boleh itu campur itu.
Kalau ada anak kelas 1, ini yang Bapak Ibu guru SD itu kan. Ada anak kelas 1 masuk di kelas 2 itu kan, kamu anak kelas berapa kok masuk sini gitu kan ya. Begitu. Jadi mindset yang ada di SD pada waktu itu memang itu lebih ke arah equity. Equity belum mendapatkan perhatian. Nah, untuk yang inklusi, equity yang masih tertinggal. Dan kemudian kesempatan hak mendapatkan layanan itu yang belum sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya. Artinya yang namanya adil itu ya sesuai dengan kebutuhan masing-masing, bukan adil itu sama rata semuanya, bukan ya. Yang tadi sudah disampaikan saya kira di artikel kedua, bagaimana untuk bisa menemukan inklusi pedagogi, bagaimana memberikan layanan dengan beragamnya kekhususan itu. Ada berapa? 6 atau 5 ya kekhususan. A, B, C, D, E, F. Ya. Ada 6 kekhususan ya. Ya, coba bayangkan di dalam satu kelas ada 6 kekhususan. Berapa guru yang dibutuhkan untuk itu kan? Karena tidak mungkin seorang guru harus melayani anak yang berkebutuhan khusus, tunawicara, mengalami juga tunawicara, tunanetra, tunagrahita gitu kan ya. Tunagrahita aja ada klasifikasinya ya. Mulai dari mampu didik sampai pada mampu latih dan sejenisnya. Saya tidak ahli di bidang, tidak tahu di bidang itu. Artinya apa? Kebutuhan untuk layanan sangat beragam. Itu saya kira bisa diupayakan lah tadi. Dengan kebijakan-kebijakan. Tapi begitu sudah memperoleh kesempatan yang sama, apa yang mereka harus penuhi? Ya, ini yang masih menjadi PR. Sehingga pemilihan metodologi pembelajaran menjadi memang PR besar gitu kan ya. Jadi kalau guru mohon maaf ngeluh kesah gitu kan ya, ngeluh yang reguler aja minta ampun sulitnya ya, ditambah lagi yang inklusi gimana ya bisa berjalan beriringan. Nah, itu saya kira ya saya biasa bayangkan lah kesah, akhirnya kan kemudian untuk usaha aja inklusi, kira-kira kan begitu responnya, nggak usah inklusi Pak, wah udah berat ini ya. Jadi itu yang yang terjadi, yang untuk saya kira yang equity ya. Kalau mohon maaf yang pernah saya di tempat lain di negara yang memang mengusung inklusi ini ya. Ya memang kalau ada 3 anak berkebutuhan khusus, ada 3 guru ya, ada di situ di dalam pembelajaran sekemampuan dia dengan tema yang sama. Nah itu bayangkan. Dan itu memang perlu kemampuan khusus. Nah, teman-teman yang ini mungkin ada yang dari PLB, jurusan PLB, itu saja mereka harus ada spesifikasi jurusan apa, jurusan A, jurusan B, jurusan C, jurusan D, jurusan E. Ya. Itu mereka yang mendalami saja harus menspesifikasikan ke kekhususan itu. Apalagi teman-teman yang dari reguler, artinya dari jurusan umum gitu kan ya, sangat berat gitu ya. Jadi kalau saya melihat sisi itu titik PR kita, equity bisa dilakukan dengan kebijakan, dan saya yakin itu tidak sesulit yang equity. Itu yang pertama terkait dengan materi, sehingga nanti kalau Bapak dan Ibu mau tertarik mengembangkan pembelajaran bahasa Indonesia untuk anak berkebutuhan khusus, harus berkolaborasi dengan teman dari PLB sesuai dengan kekhususan. Kalau tidak mungkin. Berat. Ya. Atau mau mengembangkan media untuk pembelajaran eksternal bagi anak tunanetra, berarti berkaitan dengan media pembelajaran Braille.
Braille. Nah, itu harus kerjasama dengan teman-teman. Nah, kalian paham di bidangnya, akan tapi tidak paham medianya. Nah, juga berat itu kan. Ditambah lagi nanti modifikasi model pembelajaran yang dilakukan sehingga itu mempengaruhi teksnya, bukunya untuk belajar itu. Jadi masih banyak PR yang harus dilakukan. Itu yang berkaitan dengan artikel ya. Yang kedua adalah berkaitan dengan permohonan saya yang terkait dengan mencermati gaya selingkung dari literatur review. Saya baca dari uploadan teman-teman, ya belum ada yang merespon secara lebih seksama di situ. Yang pertama tentunya berkaitan dengan angle-nya di mana. Bagaimana peneliti itu menentukan angle, titik bidik, mengapa literatur itu diperlukan. Nah ini mohon untuk bisa dicermati karena itu akan melatih kita untuk menentukan tema penelitian kita, khususnya terkait dengan kebaruan. Jadi kebaruan itu harus kita bangun berdasarkan pada hasil-hasil penelitian yang sudah ada. Gitu. Jangan dilihat dari perspektif personal bahwa saya belum pernah tahu ini, belum pernah ada sepengetahuan saya, lalu muncullah ini. Gitu. Tidak bisa. Jadi latar belakang di dalam disertasi memang harus bijaksana hasil penelitian, gitu kan. Jadi harus diukur data-data empirik. Data empirik itu bukan berdasarkan atas wawancara, bukan atas dasar observasi yang kita lakukan. Itu belum scientific sound gitu ya. Hanya belum belum dikatakan itu berdasarkan pada data empirik ilmiah. Ya. Nah, data empirik itu dalam latar belakang adalah hasil-hasil penelitian. Nah, dengan literatur review itu kita akan mengetahui sebanyak mungkin hasil-hasil penelitian yang sudah ada terkait dengan bidang yang akan kita teliti. Nah, sehingga di situ akan kita bisa, inilah yang belum diteliti oleh peneliti terdahulu, sehingga ini akan menjadi suatu kebaruan dari kajian di bidang ini. Nah, itu menjadi penting. Nah, itu untuk yang ke depan, mohon untuk dicermati mana angle-nya, sehingga kita bisa belajar, ini yang menjadi kebaruan dari peneliti ini. Contoh yang pertama, di dalam artikel yang pertama itu, mungkin teman-teman sudah juga menemukan ada satu ungkapan yang di akhir lah itu peneliti menyampaikan angle-nya ataupun permasalahan yang akan dikaji. Sebentar. Ya, ini contoh yang mungkin nanti bisa dilihat lebih lanjut. Di alinea terakhir ya, di kalimat kedua itu, mulai dari however itu. Ya. Jadi dia mengatakan bahwa jadi orang-orang yang di atasnya itu kan lebih pada itu yang berujung pada titik dari perspektif politik dan moral, tidak ada masalah gitu kan ya. Artinya memang penelitian inklusi sudah memiliki dasar-dasar yang kuat gitu kan ya. Mengapa itu harus inklusi? Gitu. Nah, baru kemudian yang berikutnya ini akan tetapi however, nah ini mulai di situ dia melihat celahnya di mana yang belum kelihatan ada dasar bijaknya. Gitu. Nah ini ada beberapa rujukan yang dia jadikan dasar untuk menentukan bahwa itu sudah problem. Itu. Jadi di situ mohon nanti untuk dibaca, saya tidak akan mengilustrasikan seperti apa peneliti mencari sasaran bidik dari gap yang ada. Jadi gap itu belum tentu sebagai satu problem
akan tapi itu mungkin sebagai satu kekosongan, sesuatu yang memang belum dikaji oleh peneliti terdahulu. Itu. Nah, mulai di situ dia memiliki satu pemikiran ini loh yang kebaruan dari hasil penelitian yang dilakukan. Sehingga ilustrasi berikutnya itu memberikan gambaran bagaimana permasalahan itu dikaji. Itu saya kira tambahan saya, mohon maaf tidak membuka ruang untuk feedback ya. Karena sekali lagi harus ke tempat lain gitu kan, yang perlu waktu, dan di NJ itu sudah mulai beberapa kegiatan itu luring gitu kan, sehingga harus datang secara fisik ke tempat kegiatan, ya itu yang perlu waktu ya. Jadi mohon maaf gitu ya. Iya Pak. Tapi ngomong-ngomong saya lihat ini ya, ada yang pakai seragam gitu loh, pakaian kuning, hijabnya hitam berdua gitu. Itu satu yayasan Pak. Oh, satu. Air Bulan sama Mbak Indri itu satu yayasan itu. Oh. YPAI. KPPG. Oh, ini satu komunitas ini ya. Terima kasih. Gitu nggih, mohon maaf ya. Iya Pak, ngatur nuwun. Iya Pak Gito. Saya coba untuk mencarikan artikel Matur nuwun Pak Gito. Mungkin kalau hidden curriculum itu menjadi hal yang penting, saya akan hadirkan hidden curriculum. Kalau ada request yang lain, silakan nanti disampaikan melalui grup, ya. Jadi ada dua. Hidden curriculum Pak, bagus itu. Hidden curriculum aja Pak. Oke, hidden curriculum. Nomor 21 mungkin Pak. Hidden curriculum lagi tren. Iya Pak, hidden curriculum saja. Oke. Dan ternyata kita banyak dosanya kalau melihat dari situ nanti. Oke, monggo. Oke, saya coba cari yang literatur review supaya nanti kita mendapatkan gambaran penelitian apa saja yang sudah dilakukan. Tapi kalau tidak ketemu, saya akan hadirkan satu artikel yang memang itu monumental. Nah, artinya itu banyak, sampai sekarang masih banyak visitor itu. Karena bagus ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.